Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Ada sukacita, ada damai sejahtera Allah yang senantiasa memenuhi hati setiap kita. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini yang akan direnungkan bersama, ini yang akan menjadi penuntun jalan dan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Pagi ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema disakiti berkali-kali, mengampuni berkali-kali. Kita baca bersama dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-26. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan tema yang saya sampaikan di pagi ini dengan tema disakiti berkali-kali, mengampuni berkali-kali. Tentu jika ditanya, siapakah di antara kita yang ingin mengalami luka, disakiti, apalagi itu terjadi berulang kali? Pastilah tidak seorang pun yang mau mengalami disakiti berulang kali luka yang begitu dalam. Dan untuk mengobati hati yang terluka, kita harus mengizinkan luka itu dibuka di dalam lingkungan yang tepat dan aman. Dan membiarkan firman Tuhan yang membersihkan luka kita. Apapun penyebab luka yang terjadi dalam hidup kita, kita harus dan dapat pulih dari luka supaya apa? Kita menghidupi potensi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita punya tujuan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan untuk mengobati luka kita, kadangkala harus melibatkan keberadaan kita untuk mengakui apa yang kita hadapi. Kita harus menerima apa yang kita hadapi, dan juga kita harus mengampuni apa yang sudah terjadi dan melepaskan semua perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita belajar untuk berdamai dengan keadaan dan tentunya berdamai dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya selain kita menjalani proses ini secara berulang kali, dan kita harus mengampuni juga seseorang dengan berulang kali, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus melakukan ini berulang kali, mengampuni berulang kali sampai apa? Sampai kita pulih. Itu sebabnya ada waktu di mana kita perlu membiarkan kita punya waktu untuk beristirahat, dan waktu untuk beristirahat itu hanya ada dalam hadirat Tuhan. Sebuah luka harus bisa sembuh apabila kita berani untuk membuka luka itu dan membiarkan kebenaran firman Tuhan dan kebenarannya menolong dan menyembuhkan kita. Mengampuni itu indah, sekalipun itu sakitnya di sana-sini. Sebab ketika kita mengampuni, kita sedang melepaskan beban sakit hati dan berkat Tuhan atas hidup kita sendiri. Mari kita bersyukur atas orang-orang yang menyakiti kita, karena Tuhan punya rencana di balik itu semua. Melalui rasa sakit, justru kita akan belajar menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat. Bahkan melalui pengampunan, kita dapat menunjukkan kasih Yesus, dan kita pertajam karakter Kristus melalui apa yang kita alami. Dan bahkan melalui disakiti, kita juga belajar untuk mengampuni. Mengampuni sekalipun orang yang menyakiti kita itu tidaklah mudah, tapi Tuhan mau bahwa kita punya karakter Kristus. Kita mau mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mengampunilah sekalipun orang yang menyakiti itu tidak pernah meminta maaf. Sebab urusan mengampuni ini adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan orang yang menyakiti kita. Mari kita sadari, kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita juga mengampuni setiap orang yang menyakiti kita. Dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, ayatnya yang ke-22, "Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau." Mari segera kita melepaskan pengampunan supaya apa? Beban sakit hati itu tidak
membuat hidup kita tuh semakin menderita dan kehilangan berkat Tuhan yang besar. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau mengampuni orang lain, sekalipun itu sakit, sekalipun itu berat, tapi mari kita mau berjuang, kalahkan daging kita dan kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan berjuang habis-habisan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan, karena ketika kita mengampuni orang lain, berkat Tuhan itu akan menyertai hidup kita. Tuhan memberkati dan senantiasa kasih karunia-Nya memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dari kehidupan kita dari hari lepas hari. Immanuel,